kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Miranti Andri, NIM 191000003 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 5 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia serta hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan bangku perkuliahan meskipun dalam keadaan offline. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada video pembelajaran saya pada kali ini, saya akan memaparkan materi tentang media pembelajaran. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baiklah teman-teman, marilah kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media, bentuk jamak dari kata medium, merupakan kata yang berasal dari kata medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media diartikan sebagai pengantar atau perantara pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa suatu bahan software dan atau alat hardware. Association of Education and Communication Technology (AECT) memberikan pengertian tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dalam hal ini terkandung pengertian sebagai media atau mediator, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses pembelajaran dan isi pelajaran. Gagne pada tahun 1985 menyatakan bahwasanya media merupakan berbagai jenis komponen lingkungan siswa yang dapat merangsang pembelajaran siswa. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau guru menggunakan media belajar pada suatu lingkungan belajar dalam proses pembelajaran. Sementara itu, media pembelajaran adalah menurut dari para ahli Rossi and Bredel pada tahun 1966, mereka mengemukakan bahwasanya media pembelajaran adalah sebuah atau seluruh alat dan bahan yang dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan tadi tentang media dan pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software atau hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik, individu atau kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran sebagai media visual dikemukakan oleh Levy and Lenz. Mereka mengatakan bahwasanya media memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi. Fungsi ini menjadikan media pembelajaran sebagai media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Fungsi afektif. Fungsi afektif dari media visual dapat diamati dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks bergambar. Dalam hal ini, gambar dan simbol visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Kemudian, berdasarkan temuan-temuan penelitian, diungkapkan bahwa fungsi kognitif media visual melalui gambar atau visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain, bahwa media
pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan. Secara garis besar, fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran bisa mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih jelas dan terarah. Yang keempat, media pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang kelima, media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Selanjutnya, menghindari terjadi verbalisme. Selanjutnya, membangkitkan motivasi dan minat siswa. Selanjutnya, menarik perhatian siswa. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Kemudian, mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran yaitu mengefektifkan pemberian rangsangan terhadap siswa untuk belajar. Selanjutnya yaitu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih produktif. Yang terakhir, memberikan perangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama. Kemudian materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Sujana dan Rifai mengemukakan beberapa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Antara lain, yang pertama, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Selanjutnya, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Selanjutnya, metode mengajar akan lebih bervariasi. Dan yang terakhir yaitu siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga mendemonstrasikan, mengamati, melakukan sesuatu, melakukan langsung, dan juga memerankan. Berdasarkan beberapa manfaat media pembelajaran yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap alat-alat indera. Terhadap pemahaman isi pelajaran, secara nalar dapat dikemukakan bahwa dengan penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik pada siswa. Media pembelajaran juga mampu membangkitkan dan membawa pelajar ke dalam suasana rasa senang dan gembira di mana ada keterkaitan atau keterlibatan emosional dan mental. Materi selanjutnya yaitu latar belakang penggunaan media. Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah Dale's Cone of Experience atau kerucut pengalaman Dale. Maksud dari kerucut ini adalah merupakan elaborasi dari rincian dari konsep 3 tingkatan pengalaman yang dikemukakan oleh Brunner, yang dimana ada 3 tingkatan, yaitu pengalaman langsung, pengalaman piktorial atau gambar, dan pengalaman abstrak. Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Semakin ke atas di puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Perlu dicatat bahwasanya urutan-urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi pembelajaran belajar harus selalu dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajarnya. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain ada 4. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan yang keempat landasan empiris. Materi yang terakhir yaitu urgensi media dalam pembelajaran. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru atau dosen dan siswa atau mahasiswanya bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam hal-hal tertentu, media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan balik. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. Yang pertama yaitu
media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa atau mahasiswa. Pengalaman masing-masing individu yang beragam karena kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan macam-macam pengalaman yang dimiliki mereka. Dua orang anak yang hidup di dua lingkungan yang berbeda akan mempunyai pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini, media dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal yang sukar untuk dialami secara langsung oleh siswa atau mahasiswa di dalam kelas, seperti objek yang terlalu besar atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang diamati terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka dengan melalui media akan dapat diatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Yang ketiga yaitu media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat diajak berkomunikasi dengannya. Yang keempat yaitu media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan dilakukan oleh siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Penggunaan media seperti gambar, film, model, grafik, dan lainnya dapat memberikan konsep dasar yang sangat benar. Yang keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan menggunakan media, horizon pengalaman siswa atau anak akan semakin luas, persepsi semakin tajam, dan konsep-konsep dengan sendirinya akan semakin lengkap, sehingga keinginan dan minat baru untuk belajar selalu timbul. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Pemasangan gambar di papan buletin, pemutaran film, dan mendengarkan program audio dapat menimbulkan rasa tertentu ke arah keinginan untuk belajar. Yang delapan, atau yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret menuju ke suatu yang abstrak. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.